Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang ke jiwaku. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita lebih cerah ya. Ada orange. Oke. Ini alasnya warna orange maksudnya. Oke. Hari ini kita temanya seperti biasa, pilih kartu. Trauma masa kecil yang membuatmu lupa bahagia. Trauma masa kecil yang membuatmu lupa bahagia. Ada pel 1, pel 2, pel 3. Pel 1, pel 2, pel 3. Oke. Trauma masa kecil yang membuatmu lupa bahagia. Pilih dengan bijaksana, bisa pilih lebih dari satu atau bahkan ketiga-tiganya. Mari kita lihat file 1 dulu. Halo, file 1. File 1 ada transition, ada calcite, terus ada moon. Ada 13. Oke, siap. File 1. Aku melihat seorang anak kecil yang menangis sendirian dan dijauhi teman-temannya nggak ada yang mau mendekati dia. Jadi tuh kamu bisa dibilang nggak punya teman, dijauhi teman karena kamu aneh. Menurut teman-teman kamu aneh, kamu beda dari anak-anak lain. Kamu punya sebuah kemampuan yang mungkin tidak dimiliki banyak anak kecil lain. Kemampuan yang bikin anak kecil lain takut. Mungkin kamu bisa lihat hantu, terus kamu bilang sama temanmu ada hantu gitu, terus temanmu shock, terus kamu malah jadi nggak punya teman, semacam itu. Atau bakat spiritual lain, atau bakat supranatural lain yang membuat kamu ditakuti sama teman-teman kamu. Jadi kamu ya gitu, waktu kecil nggak punya teman karena kamu ngerasa aneh sendiri, ngerasa beda sendiri, ngerasa anomali gitu. Terus sebenarnya ini bukan salah kamu ya, bukan salah teman-temanmu juga. Ini tuh karena doktrin atau dogma yang berlaku di masyarakat. Hal seperti itu, hal unik atau hal aneh atau something special dari seseorang itu dianggap tabu gitu. Semua orang harus sama seperti orang-orang lainnya, harus mengikuti mayoritas, tidak boleh menjadi unik, tidak boleh menjadi istimewa. Sebenarnya kan masing-masing kepribadian itu beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamakan semua orang. Justru tuh harus beranilah menjadi dirimu sendiri dengan keunikanmu, dengan keistimewaanmu. Jangan, bahkan meskipun kamu punya anak, kamu jangan menyuruh dia menyamakan dirinya dengan anak-anak lain. Ya, jadi diri sendiri. Oke, jadi ini bukan salahmu, bukan salah masyarakat juga, cuma memang masyarakat kita bisa dibilang kurang edukasi atau kurang pengetahuannya kurang luas gitu maksudnya. Terus nggak open minded, terus religius, terbentur doktrin religius. Sorry, jadi aku tidak menyalahkan kebudayaan apapun atau agama apapun. Maksudnya memang realita yang terjadi di kehidupan sekitar kita seperti itu. Jadi kalau ada anak yang aneh, yang unik atau yang agak beda dikit gitu tuh langsung dipandang sebelah mata atau direndahkan atau dianggap bodoh atau dianggap idiot. Padahal kepandaiannya pun juga beda-beda gitu. Jadi itu sangat menimbulkan trauma pada dirimu. Nah, lalu kamu diperlakukan seperti itu oleh teman-teman kamu, jadi kamu tidak punya teman. Lalu kamu berusaha untuk
diterima oleh lingkungan, diterima oleh masyarakat, diterima oleh teman. Jadi kamu berusaha keras, jadi kamu bekerja keras, jadi kamu melakukan hal-hal yang menyerupai anak-anak lain lakukan. Kamu berusaha melakukan atau mengatakan atau berbincang atau ngobrol atau bersikap atau bahkan berpakaian seperti anak-anak lain yang tidak sesuai dengan keinginan batinmu, yang tidak sesuai dengan keinginan jati dirimu. Jadi kamu berusaha diterima, kamu berusaha keras, dan itu aku tahu kamu itu sangat melelahkan. Aku tahu kamu sangat menderita melakukan itu. Aku tahu kamu batinmu pun perang batin gitu, maksudnya bergejolak. Tetap tidak ada rasa puas walaupun kamu sudah melakukan semua hal itu tadi, bahwa kamu sudah bekerja keras untuk diterima. Batin kamu tetap tidak menemukan kepuasan gitu, kebahagiaan, tidak menemukan kedamaian, karena kamu berpura-pura menjadi orang lain yang bukan dirimu. Nah, lalu kamu benar diterima oleh teman-temanmu, kamu masuk ke dalam kelompok orang yang banyak gitu, dan kamu untuk sementara bisa tersenyum, untuk sementara bisa senang, untuk sementara bisa gembira. Tapi sebenarnya aku merasa teman-temanmu itu memanipulasi dirimu, hanya memanfaatkan kamu, hanya tidak tulus berteman dengan kamu. Ya intinya hanya memanfaatkan kamu, entah memanfaatkan dari sisi uang, entah memanfaatkan dari sisi bahwa kamu pandai, mungkin dimanfaatin untuk sekedar ngerjain tugas atau semacam itu. Kamu sebenarnya merasa teman-teman kamu itu tidak tulus, tapi kamu tetap memaksakan diri untuk berada di situasi itu. Itu bisa membuatmu sakit sendiri, membuatmu lupa untuk mencintai diri sendiri juga. Oke, dan bagaimana pesan semesta untuk kamu? Di sini aku ada transition sama deep knowing. Oke. Yang harus kamu sadari adalah yang ada di dalam dirimu. Pesona yang ada di dalam dirimu. Ini. Sakral Chakra. Tidak perlu bersusah payah untuk menyamakan dirimu seperti anak-anak lain, seperti teman-teman lain. Kamu punya karisma sendiri berdasarkan energi sakral yang ada di dalam dirimu, berdasarkan sakral chakra yang ada di dalam dirimu. Itu secara alami adalah energi dari pesona karisma. Kamu gak perlu meniru model, style, baju, attitude, atau apapun yang dilakukan teman-teman kamu. Kamu punya sendiri. Kamu punya inti energi sendiri di dalam diri kamu. Ada. Tidak perlu meniru siapapun. Jadilah dirimu. Kalau kamu berani bertransformasi menjadi the real you, kamu sendiri punya energi untuk mempesona orang lain lewat karisma kamu. Ada energi kamu seperti itu. Inti energi kamu adalah sakral chakra ini. Tidak perlu bahwa aku melihat ada sisi misterius di dalam dirimu. Itu adalah sebuah energi yang kuat. Tidak perlu meniru siapapun, bahwa kamu itu unik gitu. Unik dengan kelebihan kamu. Ada energi. Masing-masing orang itu diberi energi yang berbeda-beda. Tidak perlu menyamakan diri dengan orang lain. Tidak perlu compare. Jadi pesan dari semesta adalah bertransformasi dari kepompong ini jadi kupu-kupu. Jangan takut.
semua ada prosesnya, ada perjalanan jiwanya. Yang harus dilakukan adalah menerima diri sendiri, keadaan diri. Aku menerima keadaanku saat ini. Seperti itu. Jadi semesta calling you, memberi pesan to you, transition. Beranilah menjadi dirimu sendiri. Oke. Untuk file 1 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Ratih Wulandari untuk Dimensi Antara. Salam cinta, dadah, bye-bye. Halo Paul 2. Oke, Paul 2. Aku melihat kamu disetir oleh orang tua kamu. Atau salah satu dari orang tua kamu. Atau bisa dua-duanya. Atau yang dominan adalah ibu kamu. Ibu kamu pengen kamu menjadi anak yang sempurna. Menjadi anak yang pandai secara akademis, berprestasi secara akademis. Terus jadi tipe ibu yang pengen anaknya jadi PNS gitu. Maksudnya tuh berprestasi, selalu juara 1, lalu dapat beasiswa kuliah, lalu kerja, langsung dapat pekerjaan yang enak gitu, udah gitu. Tapi kan hidup tidak berjalan seperti itu sebenarnya loh. Tidak seideal itu maksudnya. Jadi beliau memaksa kamu menjadi anak yang menurut orang tua, penurut, anak yang sopan, anak yang pokoknya perfect dalam segala hal. Dari segi penampilan harus rapi, harus sempurna. Terus dari segi kepandaian juga gitu, harus selalu juara. Dari sisi apapun, harus pintar matematika, pokoknya semua mata pelajaran harus pintar, terutama matematika, bahasa Inggris. Dan itu membuat kamu sangat tertekan sekali, karena kamu mungkin lebih suka seni, mungkin kamu lebih suka melukis, mungkin kamu lebih suka menyanyi, mungkin kamu lebih suka menggambar, mungkin kamu lebih suka menulis novel, tapi itu tidak tersalurkan. Orang tua kamu malah marah, ibu kamu malah marah saat kamu mengerjakan hal-hal di luar matematika. Maksudnya itu hal-hal di luar mata pelajaran sekolah. Kamu ingin mengembangkan bakat seni kamu, itu malah dilarang keras gitu, malah strict banget gitu, kaku peraturannya. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain lah intinya, kecuali ngerjain matematika. Ya semacam itu ya maksudku. Sering pokoknya kamu tuh dituntut untuk jadi anak sempurna, juara kelas. Aku melihat di sini efek sampingnya adalah kamu trauma. Itu trauma karena bakat seni kamu juga nggak keluar, hal-hal impian kamu nggak berani menggapai, kamu nggak berani berjuang ke arah mimpi yang dari batinmu itu malah tidak kamu kerjakan gitu. Kamu tidak berani mengerjakan juga. Aku rasa kamu tuh hidup seperti zombie, kayak terpaksa gitu. Kamu tuh berjalan sambil merem, beraktivitas sambil merem. Maksudnya tuh kamu yang nggak hidup, kamu melakukan segala sesuatu itu hanya berdasarkan perintah orang tua. Kamu jalanin dengan tidak sepenuh hati. Kamu kerjain juga asal-asalan, kamu kerjain juga ogah-ogahan, kamu kerjain juga malas-malasan. Itu sebenarnya semakin membuat energi kamu semakin narik energi negatif gitu. Karena orang tua kamu lihat kamu kayak lelet, males, nggak semangat. Ya karena itu bukan passion kamu juga di situ, nggak sesuai sama kehendak hatimu. Kamu menjalani semua itu hanya berdasarkan perintah. Kamu seperti hidup dalam kungkungan, kayak dalam penjara. Kamu tidak merasa bebas. Kamu
um, ya seperti orang yang tidak hidup gitu, ya seperti zombie. Dan ini adalah pesan dari semesta. Ini pesannya adalah jangan menyerah. Pesannya adalah jangan menyerah. Oke. Di sini ada feminine energy dan masculine energy. Oke, understand. Ini ada Mars. Mars it mean masculine energy. Dan ini ada Sakti. Ini adalah feminine energy. Oke. Yang harus kamu lakukan adalah kalau kamu merasa stuck, kalau kamu merasa jalan buntu gitu, kalau kamu merasa nggak ada jalan keluar gitu, jangan menyerah. Yang harus kamu lakukan adalah konsisten melakukan hal apapun yang kamu bisa. Kalau saat ini kamu hanya bisa berdoa, ya berdoalah. Berdoa yang positif, dan kamu tetap harus beriman loh ya. Pokoknya yakin pada Tuhan, pada semesta. Kalau saat ini kamu misalnya kamu pengen jadi pelukis terkenal gitu. Saat ini yang bisa kamu lakukan hanyalah menggambar sketsa di buku gambar anak SD. Ya lakukan itu. Lakukan hal kecil itu, tapi konsisten, terus menerus. Setiap waktu, setiap hari. Lakukan hal yang menjadi mimpi kamu. Lakukan hal yang menjadi kesukaan kamu. Lakukan hal yang menjadi kehendak batin kamu itu apa. Lakukan terus-menerus dengan konsisten. Walaupun sekarang kamu hanya bisa melakukan hal kecil, itu pada saatnya terjadi. Ini pada saat momentum itu terjadi, kamu tiba-tiba blar gitu, tiba-tiba jadi pelukis terkenal. Hal seperti itu kenapa bisa terjadi? Aku kasih tahu sebuah rahasia. Jadi yang namanya planet itu, jadi ada astrologi. Jadi kan kamu punya tanggal lahir, jam lahir, dan lain-lain gitu. Nah itu sudah ditentukan, sudah ada rumusan. Nanti planet apa bergerak kemana, efek sampingnya ke kamu apa, kayak gitu tuh ada. Oke, jadi kalau ada Mars di sini, ini kan tulisannya Mars ya. Itu berarti kamu harus doing something. Secara fisik, kamu harus doing something. Tetap dengan konsisten. Ya itu tadi seperti yang aku bilang, kalau kamu pengen yang gambar ya gambarlah setiap hari sebisa kamu, pokoknya meluangkan waktu, berlatihlah apapun yang kamu ingin menjadi. Misalnya kamu ingin jadi YouTubers, pengen jadi artis, pengen jadi komedian, pengen jadi stand up, pengen jadi penari, pengen jadi apapun, pengen jadi vlogger, you just do. Karena ini ada simbolnya di sini, ada. Jadi seperti aku bilang tadi, momentum pada saat blar itu tadi tuh kita nggak tahu kapan. Karena itu astrologi. Dan kamu order astrologi, bacaan astrologi itu juga lumayan mahal. Untuk mengetahui kapan tanggal tepatnya tiba-tiba kamu bisa jadi terkenal, atau tiba-tiba kamu diberi sebuah berkah gitu sama semesta. Tapi ya itu tadi pesannya, jangan menyerah, lakukan apapun yang kamu bisa lakukan sekarang, lakukan dengan konsisten. Karena itu tadi pergerakan planetnya itu secara astrologi bisa dihitung. Dan juga secara energi kamu bisa mengirim getaran vibrasi pada semesta. Jadi kalau kamu sudah melakukan hal itu konsisten, kan otomatis kamu jadi ahli, dan itu meningkatkan self esteem kamu, rasa percaya dirimu kan naik juga. Getaran vibrasimu yang awalnya trauma, ini kayak zombie ini kan akan berubah. Vibrasi kamu akan berubah menjadi happy, menjadi percaya diri, self esteemnya naik,
itu getaran vibrasinya bahagianya kan nyampe ke semesta. Nah, itu akan mempengaruhi keseluruhan energi kamu. Gitu. Jadi kalau kamu bahagia, kalau kamu banyak bersyukur, kalau kamu udah nggak jadi zombie lagi, nanti seluruh kehidupan kamu ya akan berubah gitu loh maksudnya. Saat kamu sudah menghealing ini, trauma yang ini dengan cara apa? Konsisten ini tadi, melakukan ini tadi, kebahagiaan kamu akan berubah gitu loh. Paham gak? Yang harus kamu lakukan adalah tidak menyerah dan konsisten. Udah itu. Oke. Untuk part 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah support. Saya Rati Wulandari untuk Dimensi Antara. Salam cinta. Dadah, bye-bye. Halo part 3. Part 3. Aku melihat semacam pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan. Dan di sini korbannya kebanyakan ladies, para cewek-cewek. Oke. Walaupun tidak menutup kemungkinan kamu adalah seorang laki-laki dengan energi yang feminim. Oke. Oke, di sini aku melihat itu tadi, pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilakukan bisa jadi oleh kekasih kamu sendiri, pacar kamu sendiri, atau keluarga terdekatmu sendiri. Bisa keluarga terdekatmu sendiri, bisa saudara kamu, ayah tiri, kakak tiri, atau semacam itu. Oke, ini menimbulkan trauma yang dalam, kayak semacam aku melihat kamu terluka secara psikologis. Aku merasa kamu jadi orang yang tegaan gitu loh. Maksudnya tuh kayak OTW jadi psikopat gitu. Kamu jadi suka kalau ingat peristiwa itu, kamu jadi suka melukai diri sendiri. Entah misal melukai diri sendiri itu dalam artian beneran secara fisik, misal melukai menggunakan benda tajam, atau bahkan seringkali berpikir tentang bunuh diri. Atau kamu suka atau ingin atau punya pikiran ingin melukai atau mencelakai orang lain, dan kamu gampang marah, gampang tersulut emosi. Jadi tuh traumanya tuh misal gini ya, misal kamu berpacaran dengan seseorang, terus kamu dipaksa doing something yang kamu tidak ingin, misal having sex atau apa gitu, terus kamu dilukai. Atau misalnya pacar kamu atau orang tua kamu itu melakukan KDRT, melakukan kekerasan, memaksa kamu melakukan hal tidak kamu inginkan, menyiksa kamu dengan fisik, cara fisik. Ada dua hal yang akan terjadi padamu, adalah kamu akan mengisolasi dirimu, merasa dirimu kotor, merasa dirimu tidak layak dicintai oleh orang lain atau siapapun. Itu yang pertama. Kamu akan mengurung dirimu, menjadi introvert, menjadi tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun, menutup diri, mencegah orang lain berteman denganmu. Atau kamu melukai dirimu dan memiliki kecenderungan untuk membunuh atau mencelakai dirimu sendiri. Ini adalah energi dark, energi yang harus kamu sadari adalah kamu pantas dicintai, lalu kamu berharga. Memang tidak semudah itu menghilangkan pikiran buruk atau pikiran negatif dari kepalamu. Itu harus dilakukan dengan sekuat tenaga.
harus disiplin meditasi, afirmasi positif. Aku mencintai diriku sendiri. Itu yang pertama kali harus kamu lakukan. Ngomong-ngomong soal bunuh diri, kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun aku mengalami hal seperti itu. Setiap hari aku pengen membunuh diriku sendiri karena aku memiliki asna yang reseptif. Jadi aku menyerap pikiran negatif dari orang-orang, pikiran putus asa, pikiran kecewa, pikiran marah, pikiran patah hati dari orang-orang di sekitarku, dan aku berpikir bahwa itu semua adalah pikiranku sendiri. Aku tidak tahu. Maksudnya di sini aku berbagi. Aku tahu perasaan tidak ada jalan keluar. Aku tahu perasaan patah hati itu. Aku tahu perasaan ingin mengisolasi diri itu. Aku tahu rasanya. Itu adalah masa kegelapan, sangat gelap sekali untukku. Apa yang kulakukan? Meditasi. Selama 1 tahun penuh meditasi, rutin, konsisten, menghilangkan seluruh energi negatif. Banyak sekali energi negatif. Nah, jadi kamu kalau sudah kemasukan pikiran negatif, nanti kamu akan menyerap pikiran negatif lain. Seperti efek bola salju, terus menggelinding terus, menjadi besar terus sampai kamu down dan memutuskan untuk bunuh diri lagi. Seperti itu terus aku setiap hari seperti itu. Dan kamu juga seperti itu. Semua orang juga seperti itu. Sekali kamu berpikir negatif, masuk pikiran negatif di otakmu, itu akan narik energi negatif lain masuk lebih banyak, lebih besar ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu, ke dalam seluruh energimu, membungkus kamu dalam energi gelap itu. Hati-hati. Sekali ada pikiran negatif muncul, langsung hentikan. Dengan cara apa? Bernafas. Perhatikan napasmu. Tarik napas, perhatikan. Keluarkan, hembuskan pelan-pelan, perhatikan. Perhatikan kesadaran napasmu. Perhatikan itu saja. Kalau kamu ada waktu, meditasilah setiap hari dengan konsisten. Oke, untuk PAL 3, pesan dari semesta adalah conviction and consciousness. Jadi gini, kamu adalah orang yang memiliki moral yang baik, memiliki moral yang tinggi. Jangan terus-menerus merasa kamu adalah orang yang paling buruk, kamu adalah orang yang paling kotor. Hentikan pikiran itu. Kita tidak tahu orang lain seperti apa, atau kita tidak tahu kenapa harus compare gitu loh. Kenapa harus melihat standar yang dibuat oleh manusia? Maksudnya itu kenapa? Apakah kebaikan hatimu tidak cukup? Apakah ulas asihmu tidak cukup? Apakah dirimu yang penuh cinta itu tidak cukup baik? Benarkah? Benarkah ada standar lain untuk menilai bahwa kamu layak untuk dicintai? Apakah kedermawananmu tidak cukup untuk membuatmu merasa berhak dicintai? Your kindness, your love. Coba lihatlah kelebihan dari dirimu sendiri. Coba lihatlah kebaikan dari dirimu sendiri. Akui gitu loh, conviction. Akui sisi positif yang ada di dirimu. Akui sisi negatif yang ada di dirimu. Akui dirimu.
terima. Afirmasinya seperti ini. Saya menerima keadaan saya sekarang ini. Saya menerima keadaan saya sekarang ini. Saya menerima keadaan saya sekarang ini. Menerima keadaan saya sekarang ini itu, sadar gak kamu? Di dalam dirimu ada positif dan negatif. Tidak hanya negatif saja. Tidak hanya hal buruk saja. Hal positifnya juga banyak. Anugerah-anugerah, berkat-berkat yang diberikan oleh semesta itu apa tidak pernah kamu lihat gitu? Apa tidak pernah kamu akui? Jangan-jangan kamu hanya membandingkan dirimu dengan orang yang terlihat lebih keren menurut standar masyarakat. Apakah kamu sudah keren menurut standar semesta? Paham gak maksudku? Apakah semesta pernah mensyaratkan kepada kamu bahwa kamu harus cantik, bahwa kamu harus sukses, bahwa kamu harus kaya, bahwa kamu harus kamu harus punya mobil mewah untuk berhak dicintai semesta? Nah, aku nanya beneran ini. Apakah semesta pernah mensyaratkan hal semacam itu? Enggak kan? Cinta kasihmu, ketulusanmu, your kindness, kebaikanmu, apakah itu tidak kamu hitung gitu, tidak kamu lihat, tidak kamu akui gitu, conviction, akui seluruh dirimu, terima baik buruknya, lalu tetaplah dalam kesadaran, consciousness di sini maksudnya tuh, saat kamu berpikir negatif, kamu akan menarik energi negatif seperti yang aku bilang tadi. Hati-hati dengan apa yang telah kamu pikirkan. Hati-hati dengan pikiran negatifmu sendiri, karena itu akan memberatkan setiap langkahmu untuk bahagia, memberatkan setiap langkahmu untuk tersenyum. Pikirkan yang positif saja, dan kamu akan menarik hal positif juga. Seperti itu. Oke. Untuk file 3, terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Saya Ratih Wulandari untuk Dimensi Antara, salam cinta. Dadah, bye-bye.